Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-20. Judul renungan kita pada hari ini adalah Yang Terbuang Yang Dipedulikan. Di masa itu pekerjaan sebagai penggembala ternak mungkin dianggap sebagai salah satu pekerjaan rendahan. Pekerjaan penggembala dianggap sebagai hina karena siang dan malam, bahkan berhari-hari lamanya mereka harus tinggal bersama dengan kawanan ternaknya. Dan lagi, pekerjaan itu adalah pekerjaan penuh resiko di mana mereka harus selalu waspada terhadap serangan binatang buas yang sewaktu-waktu menyerang mereka. Pekerjaan yang dianggap rendah secara tidak langsung memengaruhi cara pandang pelakunya yang merasa diremehkan dan direndahkan. Tetapi malam itu Tuhan menunjukkan bahwa sekalipun mereka dianggap hina, namun mereka sangat dipedulikan. Siapa yang menyangka jika berita sukacita bagi seluruh dunia, yaitu kelahiran Juru Selamat itu, justru diberitakan untuk pertama kalinya kepada mereka. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan pun menuntut mereka untuk bertemu dengan bayi Yesus, Raja yang dilahirkan di tempat yang hina itu. Inilah yang disebut sebagai kasih karunia Allah, bahwa Ia telah memilih dan mengizinkan kaum yang terpinggirkan menjadi yang pertama bertemu dan menerima anugerah dari Sang Juru Selamat dunia. Apa yang dialami oleh para gembala sesungguhnya menuntut kita pada makna Natal yang sesungguhnya. Natal yang sejati terjadi ketika Sang Juru Selamat dikaruniakan secara ajaib oleh Allah dan diterima di hati yang tulus oleh manusia yang lemah dan tidak berdaya. Kita yang dianggap hina dan terbuang oleh dunia, namun oleh kasih karunia-Nya, Dia memilih hati kita untuk menjadi tempat baginya untuk lahir dan bertahta. Kita memang terhina dan terbuang, namun kepada kitalah kasih karunia-Nya tertuju. Dia memilih hati kita untuk tempat kelahirannya. Oke, mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi di hari Natal yang pertama, atau apakah yang bisa kita pelajari dari kisah Natal yang pertama, gitu ya. Oke, mari kita lihat dan baca Lukas pasal yang kedua ayat 8-20 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, kita akan membahas kepekaan rohani terhadap dosa ya. Jadi gini ya, kita membahas dulu pekerjaan gembala ya. Pekerjaan gembala itu pekerjaan sederhana. Tetapi kabar sukacita justru pertama kali datang kepada golongan Yahudi yang sederhana ini. Ketika kemuliaan Tuhan itu berjumpa, ini kan 9 kan ngomong ya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Terus kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Nah, jadi ketika kemuliaan Tuhan ini berjumpa dengan keberdosaan manusia, maka yang terjadi adalah apa? Ada ketakutan. Kalau kita membaca ayat 9 ya, ketika kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, mereka sangat ketakutan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Sangat ketakutan. Nah, jika fakta ini kita renungkan baik-baik dan kita aplikasikan, apakah ketika kita berdosa, kita tuh gemeter, takut di hadapan Tuhan? Atau justru kita kehilangan rasa bersalah kita dengan santainya melakukan dosa-dosa tersebut? Nah, sebagai ilustrasi, bukan ilustrasi ya, ini ada cerita yang menggambarkan. Jadi ini cerita sungguhannya, yang menggambarkan tentang bagaimana seorang itu sangat-sangat
eh, tidak peduli terhadap keberdosaan, gitu ya. Saudara, ini adalah kisah 4 orang laki-laki di Miryang di Korea yang melakukan suatu kejahatan seksual terhadap satu orang gadis yang berasal dari Ulsan. Nah, ada film yang berjudul kisah nyata ini difilmkan dalam film yang berjudul Han Gongju. Jadi Han Gongju itu menceritakan tentang seorang gadis berusia 17 tahun gitu ya. Bernama Han Gongju dan dia terpaksa pindah dari sekolah lamanya karena mengalami peristiwa yang mengerikan. Nah, Han Gongju ini kan tinggalnya di Seoul gitu ya. Tapi sebelumnya dia itu pernah tinggal di Ulsan gitu ya. Nah, kemudian yang namanya ABG apa kan pasti chatting-chattingan gitu kan ya. Nah, pada waktu itu dia chatting-chattingan terus kemudian akrab dengan seorang laki-laki ya. Akrab dengan seorang laki-laki. Nah, ketika dia akrab dengan seorang laki-laki ini chattingan terus dan yang terjadi sing laki tiba-tiba mau yang tinggalnya nih di kota Miryang gitu ya. Nah, kemudian sing laki ini ngomong gini, kita kan udah akrab di chat-chatan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalkan ketemu aja, gitu. Oke, sang wanita kemudian menyetujui dan yang terjadi adalah dari Ulsan menuju ke Miryang. Nah, sesampainya di kota Miryang, yang terjadi adalah sang laki ini kemudian menemui sang wanita ini. Kemudian tanpa disadari, sang laki ini mengeluarkan sebuah kayak semacam pipa gitu ya. Kemudian dipukulkan ke kepala daripada Han Gongju ini. Nah, kemudian yang terjadi bisa kita tebak, wanita ini ada 12 orang laki-laki yang memperkosanya. Dan yang terjadi adalah ketika peristiwa itu terjadi, itu mereka rekam. Sehingga wanita ini hidup dalam ketakutan. Dan yang terjadi adalah ketika hidup dalam ketakutan ini, yang laki-laki ini mengatakan, kamu kalau misalkan bicara, maka rekaman ini keluar. Jadi kamu mau diam saja atau tetap bicara. Nah, permasalahannya Han Gongju ini berasal dari keluarga yang broken home juga. Jadi dia tidak memiliki figur untuk tempat menjadi pengaduan daripada rasa kekesalan hatinya. Dan singkat cerita, dia sampai memendam ini 1 tahun lamanya. Kemudian Han Gongju ini di dalam 1 tahun itu dia terperkosa sebanyak 44 orang laki-laki. Nah, peristiwa ini dia simpan, terus kemudian suatu saat dia itu ke dokter gitu ya, karena sakit gitu. Kemudian dari sang dokter ini mengetahui bahwa ini mengalami kekerasan seksual anak ini. Kemudian melaporkan ke tantenya, dan yang terjadi adalah dari sana mulai diusut satu persatu. Nah, saudara lihat ya, 44 orang anak ini itu tidak minta maaf. Tetapi yang terjadi adalah ada beberapa di antara mereka yang malah mengintimidasi. Orang tua mereka itu mengintimidasi daripada Han Gongju. Jadi ini sudah jelas-jelas perlakuannya itu bejat. Perlakuannya itu seharusnya itu mendapatkan hukuman yang sangat-sangat berat. Tetapi justru mereka tidak memiliki hati nurani, terutama orang tua daripada 44 orang ini, malah mengejar. Nah, kemudian Han Gongju memiliki papa yang suka mabuk-mabukan, terus kemudian menawarkan daripada perdamaian, ngawari perdamaian, ya. Nah, kemudian nawari perdamaian, dan kemudian terkumpullah 50 juta won dari antara nggak tahu 10 atau 12 orang keluarga di antara 44 itu. Dan lainnya, kemudian karena tidak damai, maka di sidang itu pun karena alasan itu di bawah umur, pelakunya di bawah umur, maka pelaku, dan ini adalah kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh anak-anak itu, maka yang terjadi adalah dihukum cuma 1-2 tahun. Saudara, betapa hukuman yang tidak sepantasnya. Karena mereka 1-2 tahun, yang laki-laki itu 44 orang itu mungkin ya wis bebas. Cuma ngerasakan hukuman badan 1-2 tahun saja.
Tapi perasaan traumatis Han Gongju itu dirasakan seumur hidupnya. Saudara, ini adalah contoh kisah sebuah peristiwa ketika orang itu tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Jadi ketika melakukan dosa itu tidak punya ketakutan sama sekali. Malah dosa yang satu menuntut pada dosa yang lain. Ya toh? Asalnya cuma 12 lalu ngajak temennya. Loh ini kan tak karu-karuan ini. Jadi itulah peristiwa yang sangat-sangat menyesakan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sekarang ayat 10. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, mari kita meredefinisi ulang tentang sukacita itu sebenarnya gimana ya. Kalau kita bertanya, kita mari renungkan ya. Apa yang paling membuat kita tuh bersukacita? Apakah pergi ke tempat wisata yang indah membuat kita bersukacita? Oh, iya, pasti ya. Kalau Anda suatu saat pergi ke Swiss, ke Interlaken, waduh, itu beautiful. Punya dengan danau-danau yang sangat indah lagi. Atau di Zermatt, memiliki gunung Matterhorn, atau Jungfraujoch, atau pergi ke yang namanya Lauterbrunnen. Itu di sana ada 72 air terjun. Ada yang tingginya bermeter-meter, itu tinggi sekali tuh, indah, indah sekali. Nah, apakah pergi ke tempat-tempat wisata yang itu membuat kita bersukacita? Oh, so pasti. Apakah mempunyai keluarga yang bahagia membuat kita bersukacita? Pasti dong. Misalnya memiliki suami atau istri atau anak yang berprestasi, pasti membuat kita bersukacita. Apakah memiliki tabungan dan investasi yang banyak membuat kita bersukacita? Ya. Yeah. Kita tidak munafik, itu memberikan rasa aman pada diri seorang. Tapi, kita perhatikan pertanyaan terakhir. Apakah memiliki Yesus membuat Anda bersukacita? Atau biasa saja? Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Ketika saya lontarkan pertanyaan pertama, kedua, ketiga, kita mungkin dengan mudah menjawab, iya, iya, iya. Tetapi dengan pertanyaan yang keempat, apakah ketika memiliki Yesus, Anda itu bersukacita? Firman Tuhan di ayat 10 ini jelas, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa kok ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Karena hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dengan kata lain, juru selamat, yaitu Kristus itu Mesias. Jadi Kristus itu yang diurapi. Yang diurapi itu loh. Yang selama ini dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi itu loh. Itu tuh lahir di kota Daud. Kota Daud maksudnya ya Bethlehem itu. Saudara, bukankah kehadiran Yesus di dalam hidup kita yang menjadi jalan keluar atas keberdosaan kita? Bukankah itu yang seharusnya membuat kita bersukacita? Bahkan sukacitanya seharusnya melebihi kita ke Interlaken, Lauterbrunnen, ataupun ke Zermatt, atau Matterhorn, Jungfraujoch. Semuanya melebihi daripada tempat-tempat itu. Kita juga sukacitanya itu melebihi daripada prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh anggota-anggota keluarga kita. Sukacita bertemu dengan Yesus harusnya melebihi daripada jumlah tabungan kita. Sukacita ketika kita melihat jumlah tabungan kita misalkan. Saudara, memiliki Yesus itu adalah memiliki segalanya. Tidak semua orang itu bisa bertemu dengan Kristus. Tidak semua orang itu memiliki anugerah kasih karunia Tuhan. Tetapi jikalau hari ini Anda memiliki kasih karunia Tuhan, bersukacitalah akan hal tersebut. Kemuliaan Allah yang turun ke dunia. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, suatu tanda ini sangat aneh ya bagi seorang juru selamat dunia ya. Karena gini ya, kenapa kok juru selamat itu lahirnya di kandang? Betul ya? Ini ayat 12 ngomongnya, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Palungan itu tempat minum ternak gitu. Nah, lahir juru selamat, lahir di kandang, gak salah dah. Tapi memang faktanya demikian. Dan ketika malaikat
menyampaikan berita itu, mereka juga meresponnya. Di ayat 13 juga aneh. Mereka tuh enggak ngomong, oh lahir di kandang, waduh akan dibuatkan nanti kamar yang mewah apa. Enggak. Ya, ayat 13 gitu ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Saudara, lahir di kandang. Kalau manusia lihat bayi lahir kandang, ngomel pasti. Tapi ini Tuhan melihat anaknya satu-satunya itu lahir di kandang. Maka bala tentara Tuhan itu memuji. Luar biasa. Saudara, para gembala adalah orang yang biasa menikmati, yang orang-orang biasa. Ya, tetapi orang-orang yang biasa ini bisa menikmati kor surgawi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidaklayakan, kesederhanaan yang bisa menikmati kemuliaan, sesuatu yang mulia. Ini kalau misalkan bukan Tuhan sendiri yang turun tangan, maka ini tidak mungkin terjadi. Betul ya? Karena manusia cenderung menghargai orang-orang yang wah, keren, luar biasa, prestasi itu wajar memang. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan hari itu adalah berita sukacita kelahiran Mesias. Ini pertama kali diberitakan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa-biasa saja. Dan mereka menyaksikan konser bala tentara surgawi yang memuji Tuhan secara indah sekali. Bukankah mereka mendapatkan suatu peristiwa, mengalami suatu peristiwa yang tidak semua orang itu bisa mengalami. Nah, ayat 15 ya. Mari langsung begitu malaikat-malaikatnya pergi ya. Langsung gembala itu ngomong semangat ya. Mari kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Waduh. Saudara, di ayat 16 dikatakan, mereka cepat-cepat berangkat, jadi tidak usah lelet. Jadi mereka tuh langsung bertindak setelah mendengarkan firman Tuhan. Ini karakter yang patut dicontoh ya. Seringkali kalau kita memiliki komitmen di hadapan Tuhan, tuh sering berlambat-lambat. Ini yang tidak boleh. Sense of urgency-nya tuh tidak ada ketika kita tuh berlambat-lambat. Ketika orang mau melayani Tuhan, kalau berlambat-lambat, ya susah. Segalanya tidak mungkin akan terjadi dengan baik. Kalau kita tuh menunda, melambat, dan lain sebagainya. Nah, terus kita lihat ya. Tanda ini harus unik ya. Kelahiran seorang manusia di palungan, ini membentuk keunikan tersendiri. Jadi maksudnya gini ya. Mereka tuh pengen lihat ya, bener dah, lahir di kandang. Ini kan sesuatu yang tidak umum terjadi. Nah, suatu tanda itu memang harus unik. Karena kalau suatu tanda itu tidak unik, maka justru membingungkan. Ngerti ya? Jadi kalau kita meminta suatu tanda kepada Tuhan, itu harus unik. Contoh misalkan ini ya. Ini kan ada tanda bahwa Sang Mesias itu lahir di kandang. Tuh. Memangnya bayi itu lahir di kandang itu umum dah. Zaman sekarang tidak umum, zaman dulu pun juga tidak umum. Tapi karena ketidakumuman itu adalah syarat suatu tanda. Itu ya. Peran para gembala dalam kisah Natal. Ayat 17. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Jadi, para gembala itu menceritakan pengalaman mereka kepada Maria dan Yusuf. Dan ternyata di ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya, ternyata ada orang-orang lain yang mendengarkan, entah itu mungkin temannya Yusuf atau temannya Maria. Heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, apa arti pentingnya ayat 17 dan 18? Jadi cerita dari para gembala ini semakin meneguhkan bahwa anak yang lahir di rahim Maria itu memang bukan bayi biasa. Karena apa? Disebut juru selamat oleh malaikat. Terus kelahirannya disambut oleh nyanyian surgawi. Yang tadi kor surgawi itu. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya toh. Kalau bayi ini biasa-biasa saja, maka tidak mungkin ada sambutan nyanyian surgawi. Tidak mungkin ada malaikat yang turun terus repot-repot ngomong ini juru selamat dunia. Kalau misalkan bayi itu biasa-biasa. Tetapi faktanya tidak demikian. Faktanya ada malaikat yang bicara
ada nyanyian sorgawi, semakin meneguhkan bayi ini bukan bayi biasa. Terus ada orang lain yang juga mendengar tentang berita Natal ini. Apa arti pentingnya orang lain mendengar berita Natal ini? Peran orang lain ini penting karena gini ya, kalau misalkan Maria ini hamil, Maria ini kan sudah bertunangan, tapi belum boleh melakukan hubungan seksual dengan Yusuf. Terus tiba-tiba tuh hamil saat dia dalam fase tunangan. Maka orang bisa melihat apa? Orang bisa melihat Maria ini berzina. Lah kalau Maria ini berzina, maka hukum stoning, rajam batu, itu bisa terjadi. Tetapi, karena ada kesaksian daripada para gembala ketika bertemu dengan malaikat, terus kemudian ketika para gembala ini menceritakan juga ada orang-orang lain yang mendengarkannya, selain daripada Yusuf dan Maria tentunya, maka ada saksi-saksi mata yang akan membela daripada Maria jikalau Maria mengalami hukuman rajam. Pasti ada orang, oh ini bukan ada penjelasannya, dia lahir dari Roh Kudus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, ketika didengar orang lain tentang kabar Tuhan menyertai dan memberkati bayi yang lahir dari rahim Maria, maka orang tidak akan merajam Maria dengan batu karena dituduh berzina. Ada saksi dari pihak luar yang meneguhkan bahwa bayi Yesus itu lahir bukan karena zina. Nah, apa respon Maria? Maria menyimpan segala perkara itu, keterangan daripada para gembala, tentunya ya, di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, kita jadi Maria itu bukan sesuatu yang memang itu privilege, hak istimewa. Tetapi bukan hal yang gampang ya. Coba saudara pikirkan ya. Saudara bertunangan, belum menikah, dan saat itu memang tidak boleh berhubungan badan pada waktu dalam fase tunangan. Ternyata ini hamil. Saudara, gimana perpikirannya seperti itu? Perang ini tidak mudah bukan? Karena menanggung social judgment seperti dugaan perzinahan. Dan kesaksian daripada para gembala dan orang-orang yang mendengarkan. Ini kan tidak bisa mencakup 100% orang Israel mendengar kesaksian mereka kan. Kan dulu tidak ada internet. Ya toh? Jadi tetap saja dugaan perzinahan ini bisa dialamatkan terhadap seorang Maria. Ya toh? Tetapi mungkin Maria merenung dengan adanya para gembala datang, orang-orang lain yang turut bisa menjadi saksi-saksi daripada para gembala itu. Seharusnya dua fakta ini melegakan Maria. Bahwa akan ada perlindungan kepada dirinya dari Tuhan melalui kesaksian dari pendengar kisah Natal yang pertama. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kenapa kok mereka itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Ya karena mereka tuh mendengar dan melihat semuanya itu dengan mata kepala sendiri. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka. Jadi ini adalah alasan dari para gembala itu sukacita ya. Bukan karena peliharaannya atau ternaknya itu sehat-sehat. Atau ternak-ternaknya itu beranak banyak. Walaupun memang dua fakta ini bisa, bahkan sangat bisa menjadi alasan untuk bersukacita. Tetapi dalam hal ini, mereka bersukacita karena apa yang mereka dengar itu terbukti. Oke? Yang ditekankan di sini adalah sukacita ketika juru selamat dunia itu hadir di bumi ini. Dan sukacita itu pasti melebihi ketika seorang ingin mendapatkan kekayaan atau kebahagiaan jasmani. Karena hadirnya juru selamat itu membawa pendamaian antara Allah dan manusia. Saudara, sekalipun engkau memiliki sebuah kota, sebuah pulau, atau bahkan memiliki sebuah negara sekalipun, atau bahkan ekstrimnya Anda adalah penguasa daripada satu benua sekalipun, tetapi jikalau Anda tidak memiliki hubungan yang baik, hubungan Anda belum diperdamaikan dengan Allah sang pencipta langit dan bumi, maka yang terjadi adalah Anda tidak akan merasa tenang dan sukacita. Jadi, kenapa seorang itu bersukacita?
Karena janji Allah itu digenapi di dunia ini melalui kelahiran Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.